Halo seluruh, selamat datang di channel gua. Karena konten di channel gua banyak, lu cek aja playlist di channel gua. Ada alur cerita film, cerita horor, tutorial, unboxing, mukbang, video nggak jelas. Dah lah, langsung aja tonton videonya. Tapi tong hilapnya, subscribe dulu. Yuk, gaskeun. Budayakan kopi sebelum beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya lur? Masih pada sehat kan ya? Nih katanya pandemi ini naik lagi nih. Jadi tahun baru nggak ada libur gitu. Biar meminimalisir angkanya naik lagi gitu lur. Oke, kita tinggalin dulu masalah pandemi ini. Di video kali ini gua bakal bikin konten ngulik PS2 lagi. Yalah, karena kan udah gua siapin contohnya. Nah, di video kali ini gua bakal ngebahas PS2 Matrix yang stuck di logo Matrix gitu. Jadi di video sebelumnya kan gue udah kasih tahu gimana caranya benerin PS2 yang stuck di logo OPL gitu kan, di logo MC Boot sih tepatnya. Nah, tapi sebelum kita mulai kontennya, ada baiknya lu tekan tombol subscribe yang di bawah yang merah itu tuh. Follow juga sosial media gue ada di Instagram dan juga ada di Twitter. Linknya gue taruh di deskripsi. Gua juga ada Saweria kalau lu mau kasih kopi gitu ke gua. Linknya gue juga taruh di deskripsi dan sampai saat ini saljunya masih 0. Oke. Jadi gini. Masalah di PS2 Matrix itu nggak sesimpel di PS2 OPL gitu atau MC Boot gitu kan. Jadi kalau ada error di bagian pas lu mau main atau ya kayak gini lah yang kita mau bahas, stuck di logo Matrix-nya gitu, itu pasti berurusan dengan hardware. Hampir 80% lah ya, hampir sebagian besar. Kalau PS2 Matrix itu kalau ada error di pas lagi main gitu pasti nyambungnya ke bagian hardware, entah itu IC-nya, entah itu RB-nya, entah itu fuse putus gitu kan. Jadi gua bakal ngasih tahu cara benerin yang lu bisa lakuin di rumah lah gitu, yang sesimpel mungkin. Dan gua bakal kasih tahu caranya ngecek apa sih yang rusak gitu. Kira-kira pas udah dicek nih, wah ini berarti ininya nih yang rusak gitu. Jadi gua nggak bakalan ngasih tutorial cara pasang apa namanya ya, pasang IC, pasang push ya itulah pokoknya namanya. Pokoknya gua nggak bakal ngasih tutorial cara ganti spare part di bagian dalamnya gitu, karena gua yakin kalaupun gua bikin dan gua kasih tahu, lu nggak bakal lakuin. Soalnya gini, di rumah lu pasti alatnya nggak komplit dan spare partnya nggak ada gitu. Jadi saran gua kalau memang harus ada bagian spare part yang diganti, mending lu bawa aja ke tukang PS gitu lur. Jadi lu bisa hemat duit lah. Sekarang gini, contohnya kalau lu maksain pengen pasang sendiri gitu, yang simpel aja lah, ganti apa ya, ganti IC gitu, ganti IC boot gitu kan. Lu beli IC-nya, terus lu udah datang nih IC-nya, terus lu nggak punya solderan, lu beli solderannya. Udah beli solderan, terus lu bongkar pasang gitu kan, lu pasang sendiri gitu, dan belum tentu berhasil juga. Intinya lu buang-buang duit gitu. Mending langsung aja kasihin ke tukang PS, kasihin ke yang ahlinya gitu. Jadi motor lagi bangke. Heran dah, nih tiap kali gue syuting pasti ada motor lewat anjir. Padahal dari tadi gue diem kagak ada yang lewat loh. Sentimen banget yang lewat sama gue. Oke lanjut.
kayaknya nggak usah kebanyakan bacot, kita mulai aja kali ya. Nah, yang pertama lagi. Nah, yang pertama itu, coba lu cek konektor network adaptornya gitu. Karena network adaptor itu kalau lu sering copot pasang, jadi bisa jadi lu masangnya nggak pas gitu. Entah itu miring, entah itu kurang masuk gitu kan. Network adaptor itu, nih gua ada PS2 ya. Nih. Nah, ini network adaptor dan ini hard disk. Nah, biasanya di bagian sininya tuh suka nggak pas gitu. Lu masangin ke entah itu pasang ke hard disknya, entah lu pas masang ke PS-nya itu. Biasanya kalau nggak pas suka miring-miring gitu. Dan itu kalau lu keseringan miring kayak gitu, nanti ada kemungkinan si network adaptornya konslet gitu, dan akhirnya si network adaptor ini nggak bisa dipakai gitu. Jadi untuk sementara waktu, coba deh lu copot dulu harddisknya, network adaptornya, terus lu pasangin lagi kira-kira yang lurus dan kencang gitu, terus nyalain lah PS-nya. Kalau bisa dan bisa masuk ke list gamenya, ya alhamdulillah. Kalau nggak bisa, kita lihat apalagi yang rusak gitu kan. Oke, yang kedua, coba cek IC bootnya. IC boot itu ya bagian dalam lah. Gua nggak bakal jelasin cara gantinya gitu kan. Cuman gua bakal jelasin cara ceknya IC boot lu itu masih bener atau enggak gitu kan. Nah, cara ceknya itu pas di logometrik lu tekan 0 sama segitiga. Gue nggak ada stick lagi. Ya pokoknya di stick itu lo tekan bulat sama segitiga itu barengan, gitu. Nanti kalau misalnya IC boot lu masih benar, nanti masuk ke settingan BIOS gitu ya, kayak gini lah, nih tuh, gitu. Kalau lu bisa masuk ke settingan situ, berarti si IC bootnya masih benar gitu. Jadi lu nggak khawatir lah, nggak perlu ganti IC boot. Lanjut, yang ketiga ya. Yang pertama apaan tadi anjir? Oh, yang pertama tadi cek konektor NA. Yang tadi gue jelasin itu loh, takutnya lu pasang miring. Yang kedua itu cek IC boot, yang tadi gue jelasin juga. Nah, yang ketiga ini lu cek IC hard disk controllernya gitu. Bang, cara ceknya gimana? Ceknya gini, lu cabut semua hard disk sama konektornya, network adaptornya. Terus lu nyalain PS-nya. Kalau misalnya masuk ke browser gitu, browser ya kayak ini loh, kayak PS2 kaset tapi kosong gitu, ada tulisan browser kan. Nah, ya kayak gini lah. Jadi begitu lu nyalain PS, dia nanti keluar logometrik. Nah, habis logometrik itu dia masuk ke browser nggak gitu. Nah, kalau misalnya bisa masuk, berarti si IC hard disk controllernya masih aman gitu, dan lu nggak harus ganti itu. Jadi kita cari lagi apa kerusakannya. Nah, selanjutnya yang ke berapa tadi? Yang keempat apa ya? Keempat itu fuse PS10 nya putus. Fuse 10 itu fungsinya apa ya? Gue belum riset lagi. Ya pokoknya bagian dari PS2 lah gitu. Bagian mesin. Ciri-cirinya itu kalau misalnya pas lu nyalain gini, jadi harddisk lu udah lu pasang, network adapternya udah lu pasang, tapi pas lu nyalain dia masuk ke browser gitu. Nah, itu salah satu indikator fuse-nya itu putus gitu. Dan solusinya ya lu ganti baru gitu. Ya udah, segini aja dulu kali ya. Apalagi ya, nanti kalau misalnya ada tambahan mungkin nanti gua bikin lagi kali ya. Soalnya itu aja sih yang gua riset, cuman itu aja. So, anjay, gua bahasanya pakai sosok segala. Segini aja video gua kali ini. Terus lo komentar di bawah dah, gua pengen bikin masalah PS2 apalagi gitu yang mesti gua selesain.
Jangan personal game, kok personal game anjir. Jangan khususin ke sebuah game ya lur, karena gini, kalau misalnya lu contoh lah, lu nanyain, bang gua di game apa ya yang sering ditanyain, game Basra gitu, pas level ini pas mau masuk ke ini error bang, itu kenapa ya? Nah itu gua nggak bisa jauh spesifik gitu kan, karena gini, yang gua pelajarin itu setiap kali ada error game, entah itu di pertengahan, entah itu di level apapun, intinya bukan ke gamenya sih, hampir maksudnya gini. Jadi kalau misalnya error di game itu, ada kemungkinan di game lain pun error. Jadi nggak spesifikasi ke satu game aja yang error gitu. Gue pun jadi agak susah aja sih ngerisetnya gitu kalau per game gitu kan. Jadi gue pukul rata aja. Kalau misalnya ada game error, lu cobain pertolongan pertamanya itu di fragment hard disknya aja dulu gitu lur. Kalau misalnya lu pakai hard disk gitu. Kalau misalnya motor lagi, nah kalau misalnya lu masih pakai kaset, ya coba lu bersihin aja kasetnya, atau ada kemungkinan optiknya udah lemah. Nah gitu. Terus ada gini juga di PS2, entah itu OPL, entah itu HD loader itu metrik ya lur. Jadi ada game yang bisa dimainin di OPL dan ada juga yang nggak bisa gitu, dan ada juga yang bisa dimainin di HD loader alias metrik, ada juga yang nggak bisa gitu. Jadi ada kemungkinan kalau misalnya ada satu game yang nggak bisa dimainin dan PS2 lu misalnya pakai OPL gitu, nggak bisa mainin di OPL, ada kemungkinan gamenya emang nggak support gitu. Nah cara ngakalinnya, kemarin sih gue coba-coba baca ya, ada cara ngakalinya itu kalau nggak pakai kode break atau pakai cheat device gitu kan, bisa juga pakai Fortuna gitu. Cuman gue belum pelajarin lebih lanjut gitu kan, dan itu menarik juga buat dipelajarin. Jadi ya udah segini aja video gue kali ini, dan jangan lupa subscribe kalau lu mau subscribe, tapi ya usahain subscribe. Follow juga sosial media gue ada di Instagram dan di Twitter. Ya kalau mau follow, tapi kalau enggak ya usahain follow gitu kan. Gue juga ada Saweria kalau lu mau ngasih kopi ke gue gitu kan, yang sampai saat ini masih 0. Ya udah segini aja konten gue kali ini, dan sampai ketemu di konten ngulik PS2 lagi. Gua Guntur pamit, jangan lupa makan biar gak lemes, dan jangan lupa napas biar gak mati. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.